Kali ini kita akan membahas sejarah dunia dari peradaban kuno hingga lahirnya peradaban. Sejarah dunia adalah sejarah umat manusia di seluruh dunia, semua daerah di bumi, dari era Paleolitikum atau zaman batu tua. Berbeda dengan sejarah bumi yang mencakup sejarah geologis bumi dan era sebelum keberadaan manusia, sejarah dunia terdiri dari kajian rekam arkeologi dan catatan tertulis dari zaman kuno hingga saat ini. Pencatatan sejarah dimulai sejak aksara dan sistem tulisan diciptakan, tetapi asal mula peradaban bertolak dari periode sebelum penciptaan tulisan, atau zaman prasejarah. Prasejarah dimulai dari Paleolitikum atau zaman batu tua, diikuti dengan Neolitikum atau zaman batu muda dan revolusi pertanian antara 8000 hingga 5000 sebelum Masehi di kawasan Hilal Subur. Revolusi tersebut merupakan titik perubahan besar dalam sejarah umat manusia karena sejak masa itu mereka telah mampu membudidayakan tumbuhan dan hewan. Seiring dengan perkembangan pertanian, gaya hidup nomad berubah menjadi gaya hidup menetap sebagai petani. Kemajuan pertanian mengakibatkan pembagian strata pekerja dalam usaha panen. Strata pekerja menyebabkan munculnya strata masyarakat dan perkembangan kota-kota. Banyak kota kuno berkembang di tepi-tepi kumpulan air danau dan sungai yang dapat menyokong kehidupan. Sedangkan data arkeologis mengindikasikan bahwa domestikasi sejumlah hewan dan pembudidayaan tanaman berkembang di beberapa tempat di seluruh dunia, dimulai sejak periode Holosen sekitar 12.000-11.500 tahun lalu sampai kini. Di mana bagian di Timur Tengah, pertanian berkembang di kawasan Hilal Subur sejak sekitar 10.000-9.000 sebelum Masehi. Di Eropa ada bukti pembudidayaan gandum, domba, kambing, dan babi yang mengindikasikan kegiatan produksi pangan di Yunani dan Aegea sekitar 7000 sebelum Masehi. Di Tiongkok, budidaya jawawut dimulai sejak 8000 sebelum Masehi dan di Amerika, labu dibudidayakan sejak 10.000-8.000 sebelum Masehi, kemudian jagung sejak 7500 sebelum Masehi. Perkembangan pertanian menghantarkan manusia pada pendirian kota-kota pertama di dunia. Kawasan tersebut merupakan pusat perdagangan, pabrik dan kekuatan politik yang hampir tidak menghasilkan pangan dengan sumber daya sendiri. Kota menciptakan simbiosis dengan desa di sekelilingnya. Kota menerima produk pangan dari desa dan sebagai gantinya kota menyediakan produk pabrik serta perlindungan dan kendali militer yang berstrata. Hingga perkembangan kota-kota ditandai sebagai kemunculan peradaban. Peradaban awal muncul pertama kali di Mesopotamia Hulu sekitar 3500 sebelum Masehi, diikuti dengan peradaban Mesir di sepanjang Sungai Nil sekitar 3300 sebelum Masehi dan peradaban Harappa di lembah Sungai Indus pada masa kini merupakan wilayah Pakistan sekitar 3300 sebelum Masehi. Masyarakat tersebut mengembangkan sejumlah karakteristik yang sama, misalnya pemerintahan pusat, struktur sosial dan perekonomian yang kompleks, sistem tulisan dan bahasa yang canggih serta agama, budaya yang khas. Lahirnya peradaban awal dunia. Selama era zaman peradaban sebelumnya efektif di beberapa kawasan tersebut, hingga kawasan yang paling subur didirikan sebuah kota negara dan sampai peradaban awal mulai berkembang di beberapa bagian dunia. Peradaban-peradaban tersebut terpusat pada lembah sungai yang subur seperti Sungai Tigris dan Efrat di Mesopotamia, Sungai Nil di Mesir, Sungai Indus di Asia Selatan, dan Yangtze serta Sungai Kuning di Tiongkok. Peradaban yang berada di kawasan sungai merupakan peradaban kuat pada masa itu karena air diperlukan untuk membangun suatu masyarakat agraris dan transportasi juga difasilitasi dengan jalur air baik melalui sungai atau laut. Sebelum masuk ke perkembangan peradaban zaman, baik perang, kehadiran agama hingga peradaban modern, mari kita bahas secara singkat beberapa peradaban di atas agar bisa menambah wawasan sejarah. Untuk peradaban awal di Mesopotamia merupakan region di kawasan Hilal Subur, tempat berdirinya beberapa negara kota pada zaman kuno. Pertemuan Sungai Tigris dan Efrat di kawasan tersebut menciptakan tanah yang subur dan persediaan air untuk irigasi. Peradaban-peradaban yang muncul di sekitar sungai tersebut merupakan peradaban non-nomadis terkuno yang diketahui sejauh ini. Oleh karena kebudayaan Sumeria, Akkadia, Asiria, dan Babilonia muncul di daerah tersebut, maka teori yang menyatakan Mesopotamia sebagai maulid peradaban diakui oleh banyak ilmuwan.
Sumeria salah satu peradaban yang berkembang di kawasan Mesopotamia yang dikenal dengan peradaban kompleks pertama yang diketahui sejauh ini, berkembang dari beberapa negara kota pada milenium keempat sebelum Masehi. Dalam peradaban inilah tercipta bata, roda, bajak, dan gerabah untuk pertama kalinya dalam sejarah. Peradaban Sumeria muncul selama periode Ubaid 6500 hingga 3800 sebelum Masehi. Pada bangsa Sumeria, raja, pendeta dan pejabat pemerintahan berada pada puncak piramida. Di bawah mereka terdapat pegawai, pedagang, petani, dan nelayan. Dasar piramida merupakan tempat bagi para budak. Budak biasanya merupakan bekas tahanan, narapidana, atau orang yang terlilit hutang. Di kawasan Mesopotamia, bentuk tulisan terawal yaitu huruf paku atau cuneiform, muncul sekitar 3000 sebelum Masehi. Cuneiform ditulis pada sabak tanah liat dan hurufnya digambar dengan buluh yang berfungsi sebagai stilus. Adapun budaya menulis telah menyumbangkan catatan sejarah akan keberadaan peradaban ini. Salah satu karya tulis tertua di dunia yaitu Wiracarita Gilgamesh yang berasal dari peradaban ini. Hingga sampai pada abad ke-24 sebelum Masehi, Kekaisaran Akkadia berdiri di Mesopotamia. Beberapa abad berikutnya, awal kerajaan Assyria berdiri dan disusul dengan kebudayaan Babilonia. Untuk peradaban sekitar daerah aliran Sungai Nil di Afrika Utara merupakan tempat perkembangan peradaban Mesir kuno. Sekitar 6000 sebelum Masehi, masyarakat prakerajaan Mesir sebelum sistem monarki didirikan di Mesir sudah mampu bercocok tanam dan menggembalakan ternak. Usaha komunikasi visual awal dapat teramati dari simbol-simbol yang terdapat pada gerabah dari Gerzeh sekitar 4000 sebelum Masehi yang menyerupai aksara hieroglif Mesir kuno. Mortar mulai digunakan sejak 4000 sebelum Masehi. Tembikar glasir bening mulai diproduksi sejak 3500 sebelum Masehi dan rumah sakit atau pusat pelayanan medis didirikan sekurang-kurangnya sejak 3000 SM. Iklim Sahara lebih lembab daripada kini, sehingga memungkinkan kegiatan bercocok tanam di tanah yang kini telah gersang. Perubahan iklim setelah 3000 sebelum Masehi menyebabkan proses kegersangan secara berangsur di kawasan tersebut. Sebagai dampak dari perubahan tersebut, suku-suku kuno penghuni Sahara terdesak untuk pindah ke daerah sekitar Sungai Nil sekitar 2500 sebelum Masehi. Di sana mereka mengembangkan ekonomi agraris serta sistem masyarakat yang lebih kompleks. Bangsa Mesir kuno dikenal karena sejumlah prestasi dan penemuan dalam sejarahnya, di antaranya pembangunan piramida kolosal mereka, ilmu bedah kuno, ilmu matematika, dan transportasi dengan perahu. Kebangkitan dinasti-dinasti Mesir dimulai setelah bersatunya Mesir Hulu dan Hilir sekitar 3200 sebelum Masehi dan berakhir sekitar tahun 340 sebelum Masehi saat dimulainya kuasa dinasti Akhemeniah atas wilayah Mesir. Kerajaan Mesir dipimpin oleh penguasa monarki bergelar Fir'aun. Pada puncak kejayaannya, kerajaannya terbentang dari delta Sungai Nil hingga Gunung Jebel Barkal di Sudan. Untuk peradaban lembah Sungai Indus atau peradaban Harappa terjadi sekitar 3300 sebelum Masehi, dan tahap-tahap permulaannya terjadi pada masa sebelum 4000 sebelum Masehi. Peradaban tersebut berpusat pada kawasan sekitar Sungai Indus yang sebagian besar merupakan wilayah Pakistan dan sebagian kecil merupakan wilayah Afghanistan, Iran, dan India, terbentang ke timur sampai lembah Sungai Ghaggar Hakra dan hulunya mencapai Doab Gangga Yamuna. Peradaban tersebut terbentang ke barat sampai pesisir Makran di Balochistan, ke utara sampai Afghanistan Tenggara dan ke selatan sampai Daimabad di Maharashtra. Perkembangan peradaban tersebut terbagi dalam beberapa tahap dan menandai pembangunan kota-kota di anak benua India. 54, di kawasan peradaban itulah kegiatan pertanian pertama di Asia Selatan terjadi. Di situs pemakaman dari zaman peradaban ini ditemukan barang-barang yang sudah bisa diproduksi pada masa tersebut, yaitu keranjang, peralatan dari batu dan tulang, kalung, rantai, dan anting-anting. Pernak-pernik dan ornamen kulit kerang, batu kapur, batu pirus, lapis lazuli, batu pasir, dan tembaga juga ditemukan. Serta peradaban lembah Sungai Indus juga dikenal akan penggunaan pecahan desimal pada sistem pengukuran kuno. Untuk peradaban lembah Sungai Kuning merupakan kebudayaan awal Tiongkok bermula tidak jauh dari kawasan Sungai Kuning serta Sungai Yangtze karena di sekitar kawasan tersebut banyak ditemukan peninggalan prasejarah Tiongkok. Kebudayaan Neolitik tertua yang ditemukan di Tiongkok di antaranya Pengtoushan atau Sungai Yangtze dan Peiligang atau Sungai Kuning semuanya bermula sejak sekitar 7000 sebelum Masehi atau sebelum itu.
Peiligang merupakan salah satu kebudayaan tertua di Tiongkok yang memproduksi gerabah. Baik Pengtaushan maupun Peiligang mengembangkan budidaya jawawut, peternakan, penyimpanan dan distribusi pangan. Masa kebudayaan Peiligang tergantikan oleh masa kebudayaan Yang Shao sekitar 5000 hingga 3000 sebelum Masehi. Kemudian tergantikan oleh kebudayaan Longshan sekitar 2500 sebelum Masehi. Menurut catatan sejarah Tiongkok, Sungai Kuning digunakan sebagai irigasi sekitar 2200 sebelum Masehi oleh Yu Yang Agung perintis dinasti Xia yang semi-mitologis. Sedangkan untuk dinasti historis pertama yang diakui keberadaannya adalah dinasti Shang berdiri sekitar 1500 sebelum Masehi. Bukti arkeologis mengenai keberadaan dinasti Shang berupa artefak perunggu dan tulang orakel, yaitu cangkang kura-kura atau tulang lemusir sapi yang ditulisi simbol-simbol aksara Tiongkok kuno yang ditemukan di lembah Huang Hidiin, ibu kota dinasti Shang. Dinasti Shang digantikan oleh dinasti You sekitar abad ke-11 sebelum Masehi, hingga di masa akhir dinasti You merupakan masa kelahiran dua filsuf masyhur Tiongkok, yaitu Konghucu pendiri Konfusianisme dan Laozi pendiri Taoisme. Untuk sejarah agama dunia lanjut part 2, jangan lupa like, comment and subscribe channel ini, agar mendapat update video terbaru dari channel ini. Terima kasih semuanya, I love you all.